Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya selama pembelajaran jarak jauh? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Jangan jadiin gak ada kuota alasan kalian boleh pelajaran. Pastinya kalian udah familiar dong sama sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, bicara soal Jepang, kalian tahu gak tragedi-tragedi apa aja yang pernah rakyat Indonesia alamin selama penjajahan Jepang? Kalau belum tahu dan yang udah tahu, tapi mau lebih tahu, yuk simak bareng-bareng. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar, dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya, mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun, dampak buruknya, Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yaitu 3,5 tahun, namun pemerintahan dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal. Padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangannya. Berikut merupakan bukti kekejaman bangsa Jepang terhadap rakyat Indonesia. Tragedi Romusa. Romusa ini memiliki tragedi yang berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Oke, yang kedua yaitu tragedi Mandor Berdarah. Tragedi Mandor Berdarah ini tepatnya terjadi di Kalimantan Barat, yaitu pada 28 Juni 1944. Dikarenakan rasa benci rakyat Indonesia kepada Jepang yang sudah begitu memuncak, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme atau kelompok gerakan perlawanan yang terdiri dari generasi unggulan Kalimantan seperti cendekiawan, politis, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok ini berpura-pura bekerja sama dengan Jepang dan Jepang pun akhirnya mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai atau organisasi politik untuk membantu Jepang. Setelah mereka menjadi Nishinkai, mereka memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Namun sayangnya pada gerakan bawah tanah mereka ketahuan dan semua tokoh yang bersangkutan dengan Nishinkai dibawa ke tempat tersembunyi, dibunuh dengan cara dipenggal ataupun ditembak mati. Nah, tragedi yang ketiga yaitu Jepang juga terkenal dengan penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat 2 macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yaitu penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dengan ukuran 1x1 meter, per ruangan biasanya terdapat 8 orang para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda. Mereka harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. Penjajahan Jepang sangat licik kepada rakyat Indonesia. Mereka melakukan apapun agar mendapatkan simpati seperti menjadi seruat tua, juga melancarkan semboyan 3A, Jepang Memimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Melancarkan simpati lewat pendidikan dalam bentuk beasiswa, pergi haji, itu berpengaruh di bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Namun kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Rakyat Indonesia pun menderita. Menyuntikkan virus dan bakteri kepada tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia Kedua. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok.
Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya, dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok yang sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran UNIT 731. Dilansir Historia, salah satu terjadi di Markas Romusa Klender, Jakarta, sekitar tahun 1942 sampai 1943. Ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa, Surabaya, dan Kalimantan. Diduga UNIT 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. Dan tragedi yang terakhir yaitu Jugunianfu. Jugunianfu merupakan sebutan untuk wanita penghibur yang mendampingi tentara Jepang selama periode perang. Nah, Jugunianfu ini pertama kali didirikan pada tahun 1932 di Shanghai. Di Indonesia sendiri, Jugunianfu ini didirikan pada tahun 1942 sampai 1945. Iya, dari awal masuknya Jepang ke Indonesia, gagasan untuk merekrut perempuan lokal, menyeleksi kesehatannya, dan memasukkan mereka ke dalam lanjo-lanjo. Para perempuan ini diiming-imingi dengan pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Dampak dari Jugunianfu ini, para perempuan lokal memiliki rahim yang busuk dan juga alat reproduksi yang rusak. Pemerintah menghindari adanya pemerkosaan antar prajurit. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.